Antuk sembah bakti ring ide yang widi saking mandah suci tok nirmala. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Goa Giri Putri, tepatnya di Desa Pakraman Karangasih, Nusa Penida. Baiklah, sekarang untuk serangkaian traveling spiritualnya Santi, ya kan. Jadi nangkil everyday, ya kan. Nanti kita bisa berbincang dengan apa yang ada di sini juga. Terus nanti kita bisa banyak belajar. Dan buat teman-teman yang mau nangkil di Nusa Penida adalah salah satu rekomendasi, yaitu di Pura Kayangan Jagat Goa Giri Putri. Jangan kemana-mana, tetap subscribe di channel Santi Dharma Chandra. Semua. Baiklah, untuk saat ini Santi memasuki untuk di puranya. Bahwasanya di sini kita bisa melakukan melukat karena beliau yang melinggi di sini juga Dewa Gangga. Jadi untuk membersihkan diri kita, untuk pikiran kita, batin kita, secara badan kita agar bisa disucikan, ya kan, agar kita bisa menerapkan Trikaya Parisuda, yaitu berpikir suci, berkata baik, berkata suci juga, terus berperilaku yang baik, karena dari beliau agar bisa memberikan berkat kepada kita. Nah, setelah itu di sini juga nanti Santi akan cerita sedikit sejarah tentang pura ini, Pura Goa Giri Putri. Nah, di belakang ini ada sosok raksasa yang memang cukup besar banget. Itu memang nanti ada kaitannya sama beliau yang di atas. Gitu ya. Ini beliau raksasa namun sebagai penjaga, sosok penjaga. Nanti Santi jelaskan lagi untuk lebih detail. Lanjut untuk di sini, ini untuk memang area untuk persembahyangan ya. Nah, bisa di situ aja dulu. Nah, Swastiastu. Nah, kalau di sini Dewa Giri Pati yang melinggi. Lanjut untuk di sini adalah Dewa Siwa. Jadi bagaimana kita untuk proses sembahyang ketika melukat, sembahyang dumun di sini. Nanti masih banyak untuk area-areanya. Nanti Santi jelaskan untuk setelah aktivitas sembahyang. Baiklah, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Baiklah, untuk saat ini Santi mau ke atas. Jadi di atas nanti kita bisa untuk sembahyang juga, karena beliau adalah tempat melingginya Ratu Nyang Sakti untuk di atas. Mari kita ikuti di sini. Ini kita untuk di atas ini sudah cukup malam sih nanti kesininya. Gitu. Nah, memang kalau untuk cerita dari penglingsir, di sini juga melingginya 7 dewi ya. Nanti untuk lebih detailnya nanti bisa Santi ceritain. Swastiastu. Nah, di sini untuk beliau. Baiklah, Santi lanjut sembahyang dulu, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Setelah Santi sembahyang, tadi kan naik di tangga ini, sekarang Sugro. Nah, Santi mau menunjukkan untuk tempat beliau melinggih, ya kan. Ini Ratu Lingsir Nyang Sakti, beliau melinggih di sini. Jadi di sini nanti di sini ada seperti kolam sini. Nah, untuk area di sini memang ini cukup gelap, cuma di sini memang ada kolam yang memang airnya nggak habis-habis. Jadi sumbernya dari mana juga belum ada yang tahu, karena kita tidak bisa masuk ke dalam untuk ngecek sumbernya karena ini untuk area yang memang sudah disucikan. Mungkin
Jika teman-teman yang bisa melihat, bisa dilihat di sana ada sosok seorang putri. Kalau untuk yang Santi rasakan ya, sosok putri sebelah sana itu. Dan di sini memang dari sejarahnya adalah tempat pemandian para dewi. Jadi ada pemandian para dewi, tujuh dewi yang memang di sini. Lalu yang di bawah tadi untuk sosok raksasa adalah sosok penjaga para dewi di sini, seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan masyarakat Nusa Penida yang memang ada cerita juga dari kerajaan Kelungkung, seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya nanti bisa Santi ulas. Terima kasih. Ini untuk area untuk sembahyang. Untuk saat ini Santi ajak masuk untuk teman-teman atau pemirsa Santi Dharma Chandra Umas Dharma untuk masuk. Kita memasuki area yang memang nggak semua orang bisa masuk aksesnya. Ayo masuk di sini. Nah, di sini adalah payogan untuk yang Giri Putri. Nah, di sini Santi ngaturin dulu. Oke, di sini dulu ya. Bisa ikut turun. Om Swastiastu. Baiklah, Astungkara, untuk saat ini Santi masih berada di Pura Gua Giri Putri. Jadi di sini adalah serangkaian tadi Santi sembahyang setelah dari depan lanjut ke sini untuk sesi terakhirnya. Baiklah, ini untuk Santi diskusin ini karena tadi Santi juga sudah belajar sama Pak Jerumangku yang di sini juga bagaimana mengulas tentang sejarah yang ada di Pura Gua Giri Putri ini. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman nih pengen tahu gimana sih sejarahnya, kenapa sih kok bisa gua ditemukan untuk dijadiin pura, itu nanti mau Santi ulas. Nah, ini untuk kisarannya ini sekitar abad dari 13 sampai 17. Ini tepatnya di Desa Karangsari di Nusa Penida seperti itu. Jadi untuk lokasinya nanti teman-teman kalau mau nangkil di sini ini tepatnya di Desa Karangsari. Nah, ini kenapa sih kok bisa ditemukan pura yang ada di goa? Itu pasti ada sejarahnya, itu pasti banyak sekali kan. Maksudnya untuk bagaimana kita menjelaskan, explain ke masyarakat atau umat sedharma. Yang pertama kita untuk sejarahnya itu ada dua versi ya. Jadi untuk dari sejarah kerajaan, terus ada juga dari sejarah penjajahan Belanda waktu itu. Nah, kita kupas untuk yang pertama adalah sejarah dari kerajaan terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah gua temukan oleh 3 penglingsir ya. Yaitu yang pertama adalah kakek Katon, terus Kinde, terus kakek Gledek itu untuk penglingsirnya. Jadi memang penglingsir adalah orang tua terdahulu itu. Nah, kenapa sih kok gua ini bisa ditemukan beliau gitu kan? Nah, ini juga ada sejarahnya dari kerajaan Kelungkung. Jadi kerajaan Kelungkung kan memang di sana ada raja ya, ada raja langsung memberikan utusan untuk menjadi pemimpin di daerah Nusa Penida ini. Nah, untuk namanya beliau adalah Raja Ida Dalem Sawang. Jadi untuk menjadi pemimpin atau raja yang ada di Nusa Penida. Namun karena perilaku beliau, terus tingkahnya beliau yang tidak sayang sama masyarakat, durhaka, terus untuk rakus juga, sehingga menyebabkan masyarakat itu merasa tidak aman dengan sosok kepemimpinan dari Ida Dalem Sawang tersebut, ya. Nah, ini kan Santi belajar, nanti kalau mungkin ada teman-teman yang mau koreksi bisa di kolom komentar. Nah, setelah itu karena banyak masyarakat yang
tidak merasa nyaman dengan kepemimpinan beliau, dimulai dari banyak pemerkosaan seperti itu, terus ada penjarahan dalam artian ketika kan mayoritas untuk masyarakat Nusa Penida ini adalah petani, jadi sehingga kalau pas waktu petani panen hasilnya itu diambil paksa seperti itu kan. Terus ada juga yang memang karakter dari pemimpin tersebut itu, raja tersebut itu, jadi apapun yang raja inginkan itu harus segera dipenuhi seperti itu. Jadi itu yang membuat rakyat merasa tidak aman, tidak nyaman. Nah, akhirnya dari 3 penggelincir tersebut adalah berjalan mungkin tanpa tujuan. Karena kenapa sih kok tanpa tujuan? Karena ingin menghindari dari pasukan-pasukan raja tersebut, terus kepingin mencari tempat yang aman karena dirasa kehadiran dari pemerintahan atau raja tersebut pas waktu memimpin di Nusa Penida ini membuat tidak nyaman untuk rakyat Nusa Penida seperti itu kan. Nah, akhirnya dari 3 penggelincir tersebut menemukan sebuah lubang yang memang ingin masuk itu, jadi kayak masih ragu-ragu lah, dalam arti ragu-ragu itu gini, ini masuk juga takutnya nanti di dalam itu ada apa seperti itu kan. Terus nanti kalau masih tetap bertahan di luar takutnya nanti pasukan dari raja tersebut entah mau mencelakai atau membunuh seperti itu kan. Jadi benar-benar pilihan yang sulit seperti itu loh. Jadi benar-benar pilihan yang sulit sehingga mau tidak mau ya harus masuk ke dalam gua tersebut. Jadi pas waktu masuk ke dalam gua ya pilihannya cuma pasrah, ikhlas, ya berserah dirilah, menyerahkan diri bahwasanya ingin kehidupan yang selamat seperti itu kan. Tidak mau dengan kondisi yang memang jadi kayak rongrongan kekuasaan raja yang memang sangat sangat mengganggu masyarakat dengan model kepemimpinan seperti itu, yang serakah, yang suka merampas hasil-hasil pertanian tersebut. Nah, akhirnya 3 penggelincir tersebut untuk akses masuk ke dalam gua itu kayak kalau kita bisa sebutkan kayak obor, cuma itu kan dari tumbuhan apa juga nanti kurang paham ya, kurang detail. Jadi untuk pencahayaannya. Nah, akhirnya para penggelincir dan masyarakat yang memang datang ke gua tersebut memang untuk menyelamatkan diri lah intinya, untuk lebih aman, lebih safety seperti itu kan, sehingga akhirnya untuk bawa hasil panennya, hasil alamnya, kegiatan dari masyarakat Nusa Penida ini di dalam gua tersebut. Namun pas waktu tinggal di gua ini ada kejadian-kejadian yang memang membuat masyarakat itu berpikir dalam artian gitu. Kalau zaman-zaman orang dahulu memang kan tidak gampang untuk aksesnya, nggak segampang untuk yang zaman sekarang ya. Jadi kalau beliau-beliau zaman dahulu tuh bisa dengan berkomunikasi dengan Ida Betara lah. Kalau untuk sekarang penunggu-penunggu untuk yang ada di gua ini, karena kan tujuan pas masuk ke gua ini hanya untuk keselamatan dari ancaman raja tersebut. Nah, pas waktu masyarakat di gua ini pas tinggal di sini itu mendengar ada 2 suara ya kan. Yang pertama adalah suara raksasa, suara laki-laki yang besar yang mengaum seperti itu, dan ada suara perempuan seperti itu. Nah, ketika ditelusurin pengen tahu ya kan ini suaranya dari mana seperti itu kan. Ternyata sosok suara laki-laki yaitu raksasa tersebut yang cukup mengeram kayak gitu mungkin ya, itu dari bawah. Sedangkan untuk sosok yang perempuan itu memang dari atas, yaitu yang diyakini adalah 7 dewi yang memang menghuni di sini. Sedangkan sosok raksasa tersebut adalah sosok penjaga. Jadi setelah itu memang masyarakat masih aktivitas seperti biasanya. Jadi tetap sembahyang, tetap ngaturin gitu kan untuk penjaga yang ada di sini yang masyarakat yakini. Nah, setelah kejadian tersebut kan masih ada tuh raja yang arogansi tersebut untuk masih
tinggal di Nusa Penida, karena laporan dari masyarakat Nusa Penida mungkin sudah terdengar ke Raja Kelungkung ya, bahwasanya yang memimpin di Nusa Penida ini tidak baik, tidak sayang sama masyarakat, jahat, durhaka terhadap masyarakat, sehingga Raja Kelungkung memerintahkan utusannya, yaitu untuk yang di sini adalah bentar, Santi catat tadi ya. Jadi untuk nama utusan dari Raja Kelungkung untuk datang ekspansi ke Nusa Penida yaitu Ida Dalem Dukut ya. Jadi untuk bagaimana mengkondisikan agar masyarakat Nusa Penida itu tidak dalam cengkeraman Raja Ida Dalem Suwung tadi. Jadi seperti itu. Sehingga terjadilah kayak apa ya, peperangan lah. Ada peperangan, ada apa bagaimana apa konflik untuk mengambil kekuasaan yang di Nusa Penida agar diambil sama kembali lagi ke Kerajaan Kelungkung yang utusannya yaitu Ida Dalem Dukut tersebut. Nah, pas waktu tersebut karena Ida Dalem Dukut ini adalah sosok yang bijaksana, sosok yang sayang sama masyarakat Nusa Penida. Jadi banyak mungkin ya disupport dari masyarakat, dari Kerajaan Kelungkung sehingga bisa beliau mengalahkan dari raja yang arogan tadi untuk Ida Dalem Sawang tersebut, sehingga Ida Dalem Sawang lah mengalami kekalahan seperti itu kan. Nah, pas waktu mengalami kekalahan tidak sampai di situ, mengalami kekalahan tidak sampai di situ, sehingga beliau mengeluarkan kayak jenana atau kesaktian sehingga pas waktu di kalau dari tadi Santi belajarnya itu yang ada di Puncak Munduk Puncak Munduk itu sebelumnya itu ada danau yang memang sebagai sumber mata air untuk masyarakat Nusa Penida untuk bertani, untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Akhirnya danau tersebut airnya tumpah ke arah selatan, sehingga mungkin kalau dilihat teman-teman yang baru pertama kali ke Nusa Penida kan kayak kenapa sih di Nusa Penida kekeringan atau suasananya memang jarang ditemukan air tawar atau apa ya, karena memang seperti itu untuk dari sejarahnya bahwasanya untuk di Nusa Penida sendiri ternyata ada sejarah bahwasanya dulunya itu ada danau yang memang ditumpahkan airnya karena mungkin dari sumpah serapahnya dari Ida Dalem Suwung Ida Dalem Sawang tersebut seperti itu. Nah, ini untuk misal setelah udah beliau di penjara di Kerangkeng ya kan, makanya di sana juga ada kayak kerangkeng di Pura Puncak Munduk tersebut kan, Pura Puncak Mundi gitu kan. Karena Santi juga masih pertama di Nusa Penida jadi banyak belajar gitu kan. Dari Puncak Mundi tersebut itu beliau di penjara di sana. Namun karena memang masyarakat juga berterima kasih yang ada di Goa Giri Putri ini ya kan, masyarakat tetap ngaturin dengan wujud syukurnya hasil panennya atau dari apa yang mereka hasilkan untuk dipersembahkan di sini, karena beliau merasa bahwasanya di Goa Giri Putri ini beliau masyarakat merasa aman, merasa nyaman seperti itu. Nah, lanjut lagi itu tadi kan untuk versi yang dari Kerajaan Kelungkung. Terus untuk yang versi di masa penjajahan, bahwasanya kalau untuk di penjajahan itu ya sama, memang ada kayak peperangan zaman dahulu, banyak penjajah-penjajah yang arogan terhadap masyarakat seperti itu kan, sehingga masyarakat merasa terancam keberadaannya, masyarakat tidak nyaman, sehingga mungkin dari sejarah itu kan terulang ya, karena energi itu bisa berulang kalau Santi pelajarin. Jadi apa yang terjadi di masa lalu yang belum usai akan berulang di berbeda waktu. Makanya waktu itu mungkin karena sejarahnya leluhur aku dulu sembunyi di goa sehingga aman, sehingga dengan sembunyi di goa yang dianggap masyarakat untuk bisa menghindari dari bom, menghindari dari peluru atau apa, sehingga masyarakat Nusa Penida untuk bersembunyi di sini untuk merasa lebih aman dari penjajahan seperti itu kan. Jadi sekitar tahun berapa ya ini dimulai untuk jadi kayak proses persembahyangan yang masih dari masyarakat sini ya, itu sekitar tahun 1980-an
Ya, dari tahun 80-an ini mungkin sudah mulai aktivitas sembahyang, namun untuk fasilitas sembahyangnya ini masih masyarakat lokal ya, masih masih belum untuk masyarakat luas untuk mengetahui keberadaan di Gua Giri ini. Nah, jadi kalau untuk dari tahun 90-an baru memang ada kayak yang dari luar untuk sembahyang dan lain-lain, udah kayak menjalankan upacara galungan dan lain-lain memang sudah di sini. Nah, untuk karya agung kayak maksudnya legalitas untuk ini memang diresmikan menjadi pura itu kan tahun 2007 untuk karya agungnya ya kan, yang dipuput sama Sulinggi, terus benar-benar ditata untuk menjadi pura itu tahun 2007 untuk informasi yang saya dapatkan di sini. Nah, kalau untuk teman-teman di sini, Kak Santi, siapa sih yang melinggih di sini? Nah, kalau untuk kita akses masuk ke dalam tadi kan Santi yang sembayang tadi itu ada Tripurusa, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, Iswara atau Siwa ya. Jadi itu yang memang dalam konsep agama Hindu adalah Trimurti. Jadi Dewa Brahma, Wisnu, Siwa memang sudah melinggih di sana. Dan untuk di dalam, untuk yang kita masuk memang ada sosok naga ya, yang beliau adalah sosok penjaga lah, sosok seperti kita dijaga untuk security-nya gitu kan. Jadi biar orang-orang yang masuk ke sini tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang memang benar-benar lihat sembahyang gitu. Nah, terus lanjut lagi untuk ada juga Dewa Basuki ini, terus yang di tempat yang memang pas udah masuk tersebut. Terus ada juga melinggihnya Dewa Wisnu yang di sana itu. Lanjut lagi ada juga yang tadi tempat batu itu adalah tempat persimpangannya beliau, yaitu Ratu Gede Mas Mecaling. Jadi beliau juga untuk di sana juga untuk sebagai persimpangan lah untuk akses beliau. Nah, terus di sebelah dari melinggihnya Dewa Wisnu sama Dewa Basuki itu ada Dewa Ganesha yang memang ada simbolnya Linggayoni di sana. Jadi untuk buat sembahyang juga sebagai jalur untuk sembahyang tadi, habis dari sembahyang di sini seperti itu. Nah, terus tadi yang Santi udah jelaskan bahwasanya pas waktu Santi melukat itu adalah melinggihnya Dewa Gangga. Nah, Dewa Gangga melukat untuk di sana untuk pembersihan kita, pembersihan secara pikiran, secara lisan, secara badan kita, agar kita bisa menerapkan Trikaya Parisuddha. Bagaimana kita sebagai umat Hindu, umat sedharma, bahkan masyarakat juga yang mungkin menonton channel Santi Dharma Chandra, bagaimana kita bisa berpikir suci, kita bisa berkata baik, berkata suci, berperilaku baik untuk menerapkan hal tersebut. Nah, lanjut lagi untuk di Padmanya itu adalah melinggihnya Dewa Siwa dan Dewa Giri Pati. Kalau untuk yang dijelaskan bahwasanya Giri itu kan artinya gunung, sedangkan Pati adalah kehidupan. Bagaimana sebuah gunung memberikan kehidupan kepada masyarakat, ya kan, yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terus lanjut lagi tadi pas Santi masuk akses ke atas ya kan, ke tangga naik Astungkara, Santi bisa naik ke atas itu beliau adalah melinggihnya Ratu Niang Sakti. Jadi beliau memang di sana Ratu Lingsir Niang Sakti, beliau untuk ditempatkan di sana untuk dilinggihkan dalam yang memang buat kita untuk sembahyang, kita memang percaya akan keberkahan beliau, kita percaya akan kasih sayang beliau seperti itu. Nah, di sampingnya tadi itu kan ada sungai, itu ada bukan sungai sih, kayak semacam kolam lah. Ada kolam yang memang yang diyakini dulunya adalah tempat pemandian para dewi di situ. Jadi karena memang orang tidak bisa masuk ke sana karena memang airnya sudah untuk disucikan seperti itu. Lanjut lagi nanti masuk itu juga untuk melinggihnya Dewa Siwa, yang mungkin nanti itu suasananya enak banget sih kalau untuk kayak meditasi, untuk sembahyang seperti itu. Jadi itu untuk yang Santi pelajari. Sebelumnya terima kasih buat Pak Jerumangku, sudah diberikan ilmu juga, sudah diberikan banyak hal, jadi Santi untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk umat sedharma. Jadi buat teman-teman nih, kalau mau berkunjung di Pura Gua Giri Putri, tepatnya di Nusa Penida, kalau lagi cuntake jangan masuk ya kan. Kalau lagi menstruasi atau lagi cuntake kedukaan atau yang mungkin yang kalau masyarakat lain lagi
perempuannya lagi menstruasi jangan masuk. Seperti itu, kita hormati bahwasanya dimanapun ini adalah tempat suci. Nanti bisa juga buang sampah pada tempatnya juga, seperti itu. Kalau yang lain, mungkin yang agama lain yang belum ngerti, pakai kain, pakai kamen, seperti itu. Baiklah. Nah, untuk yang di sini melingkihnya adalah beliau Dewi Kuan Yin, ya kan. Nanti untuk ini adalah akses untuk persembahyangan untuk terakhir setelah serangkaian di sini sebelum Santi balik ke depan, ya kan, seperti itu. Santi juga terima kasih buat masyarakat Nusa Penida yang sudah baik, sudah ramah, sudah bisa memberikan ilmunya sehingga kita tahu. Semoga kita di channel Santi Dharma Chandra ini kita bisa eling leluhur kita bisa belajar sebenarnya kita ini siapa, karena semakin kita mengenali diri kita, kesadaran diri kita, kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Semakin kita banyak belajar, semakin kita sering nangkil, semakin kita sering melukat, kita akan semoga kita bisa diberikan cahaya atman kita agar lebih bercahaya dan lebih bertaksu, seperti itu. Baiklah, terima kasih ya. Semoga nanti bisa Santi berkunjung lagi untuk ke Nusa Penida untuk bisa selalu belajar sampai kapanpun. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, dan mari kita tutup ya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.